Cuman ya sekali lagi ini semua tergantung kepada koordinator Segbit 5-nya sendiri. Koordinatornya ataupun Segbitnya mau atau tidak untuk melakukan program kerja itu. Bagus sekali ya. Memang sudah tidak ada lagi sepertinya di wawancara untuk Segbit 5 itu karena memang sudah jelas gitu fungsi dari Segbit 5 ini apa. Dan terima kasih untuk Anandita sudah. Makasih udah bikin gue salah. Makasih untuk Anandita sudah mau diwawancara gitu sehingga Ya. kita dapat Banyak kali banyak wawasan yang kita bisa ambil dari Anandita ini. Kita dapat melihat dari perspektif Segbit 5, Segbit 7 dan Segbit 2. Nah. Anjay apa? Nah, untuk selanjutnya kita wawancara. Iya dong. Gak. Cicing. Gak mau. So, mulai lagi ya. Assalamualaikum. Gak mau ya, semuanya, gak mau ya. Deg-degan. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Video. Awal kita menjelaskan bahwa betapa berguna Segbit 5. Iya. Sekarang kita ingin mengetahui apa itu Segbit 7 dan kegunaannya di dalam sekolah ini. Tentunya setelah pembicara kita akan mengenalkan dirinya. Iya. Silakan Silakan memperkenalkan diri. perkenalkan diri. Nama dan Segbit dipersilakan. Ya, nama saya Dina Putra Awata, selaku koordinator Segbit 7, yaitu pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Pembinaan kualitas jasmani. Apakah Anda membicarakan tentang pelajaran olahraga, pelajaran fisik, dan juga gizi? Apakah Anda menyediakan makanan-makanan bagi orang-orang yang tidak mampu? Kalau untuk Tidak di mampu sini maaf kan ya ada Segbit. tertulis berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Oh. Itu tuh masuk ke program kerja. Jadi nanti Segbit 7 itu ngecek makanan yang di kantin. Belum terlaksana di angkatan yang aku sekarang karena kantin belum buka juga. Jadi nanti tuh Udah. Segbit 7 bakal mendata makanan-makanan apa aja yang tersedia di kantin. Ngecek apakah ini baik untuk siswa ataupun tidak. Oh. Apa harapannya dari program kerja seperti itu? Apakah Anda berhak untuk mengecek makanan yang dijual oleh para penjual kantin? Kalau emang berhak, apa harapan Anda untuk kedepannya dari Mas program serius kerja ini, ini? Mas serius. Kalau menurut saya sih berhak karena ya sebenarnya takut salah juga karena ya mau gimana pun tujuan dari program kerja ini baik bagi siswa kan. Dan harapan saya juga biar siswa-siswi itu bisa mendapatkan asupan gizi yang baik di internal sekolah. Tapi memang ada satu pertanyaan di mana saya sering lihat di OSIS itu makan nasi ayam sana. Iya, makanya kalau untuk lingkungan di luar sekolah itu Segbit itu juga bisa kontrol. Oh, bisa kontrol. Bukan cakupan OSIS juga. Tapi Segbit 7 makan dari situ juga. Ya, karena di kantin itu sendiri kan belum buka, jadi ya lapar mau nggak mau. Harus ke sana gitu. Iya. Tapi dengan tolak ukur apa Segbit 7 bisa mengukur kesehatan dari makanan yang kantin ini? Kalau tentang itu karena di periode saya juga belum terjalani, mungkin saya bakal berdiskusi atau mempertanyakan hal-hal yang tersebut ke koordinator dari periode sebelumnya yang sudah sempat menjalani program kerja tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa berbicara tentang gizi, kita berbicara tentang biologi, di mana dalam kelas IPS tidak ada pelajaran biologi ataupun alat-alat untuk meneliti hal-hal yang berhubungan dengan biologi. Kira-kira apakah Segbit 7 akan meneliti gizi-gizi makanan di sekolah bekerja sama dengan anak-anak MIPA? Kebetulan anggota dari Segbit saya dua-duanya anak MIPA, jadi ya bisa tercover lah. Oh, bisa. Dan Anda sebagai koordinator yakin Anda bisa memimpin hal itu? Saya yakin karena ketika saya masuk OSIS saya udah yakin bisa memegang tanggung jawab itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya makanan di kantin ini tidak sesuai dengan gizi yang diharapkan diasupi oleh para siswa, apa yang akan Segbit 7 lakukan? Sebenarnya dari tadi pertanyaannya kan Segbit 7 itu luas ya. Kenapa pertanyaannya cuma kayak gitu doang? Kan baru itu dulu. Pertama, proker ini belum jalan. Saya juga belum pernah tahu rasanya gimana menjalani proker ini. Dan untuk tindakan kepada makanan yang tidak lolos gizi, saya juga belum tahu harus digimanakan, entah ditegurkan dari pihak kantinnya atau diingatkan atau gimana. Itu saya belum tahu karena belum terlaksana. Memang belum ada yang kesana gitu Iya. ya. Berarti kita
memang harus pindah ke jasmani. Kira-kira waktu Jadi gini, pertanyaan pertama yang apakah benar OSIS itu mengadakan badminton tiap bulan? Mungkin untuk periode sebelumnya ya ada namanya program kerja obok olahraganya bersama sekolah. Abis ini udah. Abis ini udah. Mungkin untuk periode kemarin itu badminton aja karena ya dari segi 7 sendiri pun karena kebetulan dua-duanya yang periode kemarin itu kelas 10 jadi nggak ada koordinator dari angkatan atasnya jadi masih serba nggak tahu jadi ya badminton aja gitu. Cuman untuk yang sekarang itu program kerjanya ada badminton, lari sama senam. Yang baru terlaksana baru badminton doang. Rencananya di bulan mungkin bulan depan itu bakal melakukan senam. Memang sangat bagus sekali ya, dimana mengajak orang-orang ini untuk berolahraga walaupun saya tidak diajak. betul. Terkadang kita sering sekali lihat program-program kerja yang ada di IG, banyak sekali muncul kegiatan misalnya makan, main dan lain sebagainya. Tapi kita tidak diajak. Iya. Apakah program-program semacam ini hanya terkhusus untuk anggota ataukah di kedepannya akan direncanakan untuk mengikutsertakan siswa-siswa? Kalau saya sih nggak bisa bilang untuk seluruh kerja ya, tapi untuk kerja saya sendiri, obok itu sempat ada ide untuk ngajak para siswa-siswi bisa dibilang untuk diadu. Oh itu. Ya, kayak badminton atau lari itu diadu cepet-cepet. Cuman kalau untuk saat ini karena ada satu dan yang lain hal, jadi untuk saat ini mungkin OSMPK aja dulu. Untuk mengetahui karena yang kita tahu program kerja di Sektor 7 ini ada dua ya, bisa kita ketahui obok sama basmi. Terus apa lagi? Kami ingin mengetahui. Oke, untuk segmen Ya, dicari dulu nggak apa-apa. bentar, karena saya telepon bentar. Kalau udah jadi interview, itu panjang sekali di interview nggak ada serius. Yang dilakukan oleh Kalau segmen Nama saya apa? dari jasmani. nggak sok balik dulu lah. Lagi di Bazar mah gimana teleponan? Aing karo sekarang. Dek ngomongin bahasa kan? Dek ngomongin. Aing karo. Aing karo. Telepon gede apa bedaan? Bentar lagi saya karo. Mungkin 20 menit lagi bisa ya? Lanjutkan. Menurut Ya, boleh diulang pertanyaannya. tadi Prof selain kasmit dan obok ini apa ada? Oke, ada yang pertama ada obok, olahraga itu dilakukan sebulan sekali. Selanjutnya ada video fun fact, itu diupload di TikTok. Awalnya di IG, cuma karena OSIS sudah buat upload TikTok sendiri. Jadi Berekspansi ya? iya, isinya tuh tentang bisa dibilang tips and trick atau info-info tentang kesehatan. Selanjutnya ada somasi, sosialisasi menuju semasi sehat. Itu bekerja sama dengan Sebi 2. Kalau di Sebi 2 namanya? Nah, kalau di Sebi 2 namanya Selfie itu berupa seminar atau webinar. Kalau worst skenario-nya webinar itu kayak ngundang para ahli di bidangnya. Kalau Sebi 2 di bidang mental, kalau Sebi 7 sendiri di bidang kesehatan gizi gitu. Itu nanti ya mengundang untuk memberi edukasi kepada siswa-siswi mengenai hal-hal tersebut. Selanjutnya ada Jago UKS, dilakukan setiap hari Senin, setiap upacara. Jadi kita ada perwakilan dari Sebi 7 yang akan jaga di dekat UKS. Kalau ada siswa-siswi yang sakit pas upacara, nanti oleh beberapa PMR diantar ke UKS. Sebi 7 sendiri mendata dari kelas mana, namanya siapa, sakitnya apa. Nanti data-data itu dikasih ke pihak sekolah. Biar dianggap Ya, sakit
biar kayak pihak sekolah tahu siswa mana aja yang sakit. Selanjutnya ada donor darah Semaluci, yaitu ya tahu lah ya, kita melakukan donor darah bekerjasama dengan pihak Rumah sakit. PPR dan juga PNI. Oke. Itu saja ya. Selanjutnya ada ketiga bersih kelas. Itu kami setuju melakukan bisa dibilang survei ke setiap kelas di Semaluci ini. Menilai kayak kelas mana aja yang paling bersih, nanti sistemnya itu kayak berupa poin. Untuk poin-poinnya sendiri belum bisa disebutkan, yang jelas dan ini dilakukan setiap hari Jumat. Maka diketahui oleh kelas-kelas lain. Iya, jadi mungkin kita akan ngasih tahu broadcastnya aja, kayak bakal diberlakukan program kerja ini. Jadi nanti setiap Jumat pulang sekolah nanti kami cek kelas mana aja yang paling bersih, dinilai berapa poin. Dan program kerja ini dilakukan setiap 12 kali. Misalnya tanggal awal Juni itu ngecek, full Juni ngecek, di akhir Juli juga ngecek, tapi di akhir Juli diumumin entah di upacara atau di lewat tiket kelas mana yang menang jadi kelas bersih. Terus yang menang dapat apa? Untuk kerjanya ada Sertifikat. enggak ada alat-alat kebersihan dan gitu-gitu. Nah, Jadi paling bersih dikasih alat bersih lagi. Iya, mungkin program kerja terakhir karena teman rekan saya udah mau PO. Yang terakhir ada classmate dilakukan setiap akhir semester. Yang pertama di bulan Juni dan yang terakhir di Desember. Sekian. Pertanyaan terakhir. Sebelum itu, saya ingin bertanya dulu. Karena kelas ini memang ditunggu oleh seluruh siswa. Ya, seluruh bahkan memang paling ditunggu-tunggu karena ini memang paling asik gitu ya. Paling asik gimana? Ini mempertemukan kelas lain dengan kelas lain sehingga bisa beradu gitu. Menurut rumornya akan ada pertemuan ML, PUBG, terus futsal, basket, dan cermat. Ataukah classmate yang direncanakan hanya sebatas futsal, cerdas cermat, baca Quran? Apakah rumor ini benar atau salah? Kalau belum bisa memastikan. Kalau untuk rumor yang pertama benar. Dan juga saya nggak tahu bakal ada perubahan di mana. Saya juga tidak akan mengekspos kalau ada perubahan. Dan kalau untuk rumor kedua baca Quran, mungkin kalau tasbih dilaksanakan pada saat bulan puasa mungkin ada. Cuma karena tasbih tidak dilaksanakan saat bulan puasa, jadi mungkin baca Quran tidak ada. Apakah sudah memang terencanakan bagaimana mekanisme dari setiap lomba ini? Udah, kebetulan udah melakukan beberapa rapat. Ya, saya divisi acaranya. Ada yang juga ya kalau untuk teknis juknis setiap lombanya kami sudah siap. Sebagai spoiler dikit mungkin ya, mekanisme dari lomba cerdas cermat ini gimana? Mau ikutan ya? Pertama mungkin karena ini adalah program kerja apa ya, kolek lah ya bersama Segi 4. Jadi sistemnya tuh nanti bakal ada 3 per kelas. Bentar ini dikirim, diupload kapan? Diupload ke saya. Ya, buat dia doang. Jadi cuma berdua. Oh nggak ke expose ya? Enggak. Tenang. Tenang. Arya FM nggak pernah terkenal. Iya, nggak pernah masuk radio mobil saja. Iya. Terus jadi saya gitu. Jadi per kelas ngirim 3 perwakilan orang. BTW ini lamaran ya, lomba mata pelajaran X Spelling Bee. Jadi dan itu ada 3 per kelas, kasih 3. Nanti ada dari Sibin 4 sendiri menjadi juri melontarkan beberapa pertanyaan, bla bla bla. Nanti 3 orang yang jawab. Selesai udah contoh 5 soal lamaran. Lalu ada 1 orang yang berdiri lalu masuk ke sesi spelling bee. Nah nanti yang bacain si katanya itu dari perwakilan dari Sibin 10. Ada pertanyaan lain Bung Arya? Ya kebetulan teman saya mungkin sudah sampai DO. Pertanyaan terakhir. Dari 1 sampai 10, berapakah nilai Anda untuk sekbid Anda? Untuk sekbid sendiri ya, secara keseluruhan saya masih menilai kalau secara keseluruhan bisa dibilang di 8. Soalnya masih ada beberapa hal yang mungkin saya kurang mengenakan hati di sekbid saya sendiri, dan juga masih ada beberapa kesalahan yang harus saya Ya mungkin itu saja yang mau kita ketahui di segi 7 ini. Sangat banyak. Ini sangat banyak ya. Memang informasi tentang kelas ini perlu diketahui sehingga orang-orang ini siap gitu. Terutama kepada pendengar Arya FM.
Guys, Sen karma guys, gara-gara dia suka ngeledekin aku penyakitan terus dan berujung dia Sen, kamu harus minta maaf sama aku, Sen. Gitu guys, BTW tadi kita habis di interview ya sama Arya. Dia serius banget, sumpah. Amin. Awalnya tuh ya tiba-tiba. Itu cerita itu mati dulu vlognya. Bentar. Terakhir. Gas tadi aku sama Awalnya tuh kan aku pengen ada liat rambut aku. Arya sama Yosa. Anjay. Yosa pakai sepeda masuk ke kelas, aku tuh kayak gitu kan, kayak mereka tuh kayak mau ngomongin gitu, tapi akunya lagi ngobrol kan sama Anan, terus kayak Udah balik deh, guys. abis itu Yosa tuh kayak udah nggak apa-apa gitu kan, terus tiba-tiba Arya langsung assalamualaikum warahmatullahi gitu kan, terus kayak kembali lagi ke apa Arya FM gitu kan, terus tiba-tiba ngewawancara aku tentang Sekbid 2, terus ini tentang PG awalnya mah banyak yang fans sama aku katanya gitu, terus pokoknya gitu deh ngomongin aku, habis itu ke Anan, habis itu ke Sen ngomongin Prokja gitu kan. Terus habis itu, Sen, aku deg-degan. Apakah aku karena ada sering ngomong? Gas liat jerawat aing. BTW aku kalau punya jerawat dirawat kayak anak sendiri. Kayak di saat orang lain malu Itu tuh punya sepedanya jerawat, Raffi bukan sih? saya bangga punya jerawat. Bahkan saya rawat. Kalau jerawat saya pecah, Guys, saya ini sedih. aku seminggu ya, berarti aku seminggu nggak ke RO guys. Kayak kangen Of gitu. course ke RO ya. Kayak kangen gitu loh. Nanti di nge-bleach. Kenapa? Kayak ada petir. Sen, yang balik Sen. Cangkul. Guys, lihat ada orang kesepian. Nah, nggak bisa. iPhone butut. Hai, orang sedih. Ya, dijemput deh. Ada mamanya. Ih, bagus banget langitnya. Guys, kata-kataku bener guys. Semua orang akan suka awan pada waktunya. Tadi aku ngebahas Iwan tau sama saya. Oh iya, jadi topik kan. Dadah. Kita lanjut nanti guys, kalau ada sesuatu yang perlu aku ceritain. Dadah. Si orang kena karma guys.